Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7, kelas Teknik Industri Weekend 19A dengan anggotakan yang pertama Adit Wiguna, Andri Sukma, Rizka Puspita Dewi, dan saya sendiri Sally Amelia akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan situasional. Untuk yang paling utama dan yang pertama di sini ada poin mengenai pengertian atau penjelasan tentang kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Kenneth Blanchard dan Paul Hersey. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memilih strategi kepemimpinan yang paling tepat untuk perusahaannya, di mana dalam hal tersebut membutuhkan komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan dalam mencari metode atau solusi yang paling sesuai dalam permasalahannya tersebut. Sehingga setiap kondisi yang terjadi dalam perusahaannya dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan metode kepemimpinan. Maka dari itu, seringkali kepemimpinan ini memerlukan analisa yang mendalam dari seorang pemimpin dalam melihat masalah dan situasinya yang ada, supaya dapat menerapkan model kepemimpinan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam perusahaannya tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada ciri-ciri kepemimpinan situasional ya. Yang pertama mengarahkan atau telling. Mengarahkan atau telling itu mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan tugasnya agar mencapai tujuan yang tepat gitu, sesuai target yang ditentukan. Jadi tidak kemana-mana untuk menyelesaikan tugasnya, menjadi efisiensi waktunya. Yang kedua, menjual atau selling. Menjual atau selling ini yaitu menjual pesan kepada bawahan supaya dapat menyelesaikan tugas. Di sini merupakan upaya yang membutuhkan komunikasi serta diskusi antara anggota tim dengan pemimpin. Jadi di sini harus didiskusikan untuk menyelesaikan tugas dengan target-target yang akan dicapainya. Lalu di sini ada yang ketiga, berpartisipasi. Partisipasi yaitu pemimpin menggunakan pendekatan dengan langkah demokratis pada para bawahan. Dalam hal tersebut, pemimpin memberi arahan, namun bawahan tetap memiliki peran untuk mengambil keputusan. Jadi untuk ini secara demokrasi ya, jadi komunikasi dua arah gitu, tidak hanya dari pemimpin tapi dari bawahan juga memberikan saran gitu. Lalu di sini mendelegasikan terakhir, yaitu di mana pemimpin memberikan dukungan serta delegasi sepenuhnya pada bawahan. Jadi mendelegasikan di sini yaitu mempercayai tugas-tugas kepada bawahan, tanggung jawabnya sepenuhnya. Jadi tidak setengah-setengah untuk memberikan tanggung jawabnya. Jadi percaya aja gitu, untuk menjadi pemimpin harus bisa 100% percaya pada bawahannya gitu. Lanjut. Ini akan dijelaskan oleh Teh Rizka ya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kelebihan dari kepemimpinan situasional. Jadi yang pertama adalah metode ini lebih dapat menyelaraskan kinerja antara bawahan dengan atasan dengan baik karena pimpinan memahami dan menyetujui keputusan bawahan sepenuhnya. Yang kedua, dalam metode ini kepemimpinan situasional maka dapat menonjolkan pengaruh dari pemimpin yang multi arah. Yang ketiga, metode ini juga memberikan penugasan secara khusus sesuai kinerja dan kemampuan bawahan,
sehingga tidak menyeragamkan tugas dan tiap karyawan bertanggung jawab sesuai kemampuan dan tugasnya. Yang keempat, kelebihan berikutnya yaitu mampu mendorong pegawai untuk memiliki perilaku yang lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menghemat banyak tenaga, biaya, serta waktu yang dikeluarkan. Selanjutnya, dengan menggunakan metode kepemimpinan situasional, maka dapat mempercepat kemajuan karyawan, serta membantu meningkatkan kualitas karyawan lebih optimal juga. Yang terakhir, metode ini juga membantu pemimpin lebih peka dalam melakukan analisa kondisi pada perusahaan dan lebih mudah mengenali situasi secara cepat. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari kepemimpinan situasional. Yang pertama, terkadang dapat membuat bawahan yang satu dan yang lain merasa bingung saat mendapatkan penugasan berbeda. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan pemimpin secara personal bisa menjadi pertanyaan tiap-tiap karyawan. Yang ketiga, memerlukan penyesuaian diri dari bawahan saat terjadi perubahan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda setiap saat. Yang keempat, ada resiko mengganggu kinerja dan semangat tim apabila ada kondisi yang kurang tepat. Yang kelima, dapat menimbulkan resiko tindakan manipulatif dari bawahan dalam menunjukkan kinerjanya pada pemimpin atau perusahaan. Dan yang terakhir, memiliki banyak resiko celah apabila pemimpin tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan dan level kematangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Gaya kepemimpinan dan level kematangan. Level kematangan terdiri dari 4 tingkatan, yaitu M1, M2, M3, dan M4. M1 yaitu tidak mampu dan tidak mau. M2 rendah ke sedang, tidak mau, tidak mampu. Lalu M3 sedang ke tinggi, mampu tetapi tidak mau. M4 ada tinggi, mampu, dan mau. Lalu ada gaya yang sesuai, yaitu dibagi menjadi 4 sama, yaitu G1, G2, G3, dan G4. G1 memberitahukan perilaku tinggi tugas dan rendah hubungan. G2 menjajakan perilaku tinggi tugas dan tinggi hubungan. Lalu G3 mengikut Di sini ada beberapa tips dalam memanfaatkan gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama ada komunikasi harus tetap terbuka. Itu kita sebagai pemimpin harus memahami benar cara untuk membimbing dan memotivasi bawahan agar komunikasi dapat jelas dan terbuka sehingga mandat yang diberikan tidak akan menimbulkan keambiguan atau keraguan antara anggota timnya. Lalu ada bersikap adil. Bersikap adil di sini karena kan setiap orang memiliki tingkat kesiapan dan kompetisi yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin perlu memastikan bahwa mereka semua diperlakukan dengan adil sesuai kapasitasnya masing-masing. Lalu ada sikap berkomitmen. Dalam gaya kepemimpinan situasional, pemimpin akan dihadapkan dengan begitu banyak variabel situasi dan kemungkinan yang sulit diprediksi. Maka sebagai calon pemimpin atau pemimpin, kita harus bisa memilih gaya kepemimpinan mana yang cocok dan paling benar untuk saat itu. Namun, kita juga harus menjalaninya dengan keyakinan agar anggota tim kita akan karena anggota tim kita sangat tergantung pada mandat yang jelas dan tidak ambigu untuk menyelesaikan tugas yang kita mandatkan agar lebih efektif. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan.